Shalom saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbagi hari ini. Kami percaya setiap pertemuan yang Tuhan izinkan selalu membawa pesan dan tujuan. Hari ini, kami ingin memperkenalkan sebuah gerakan yang mungkin belum semua kenal, tetapi kami percaya dapat menjadi berkat yang luar biasa, baik untuk gereja, masyarakat, bahkan untuk diri kita sendiri. Gerakan ini bernama Ina Mikro. Apa itu Ina Mikro? Ina Mikro adalah sebuah inisiatif yang lahir dari keinginan untuk mendukung para pelaku usaha mikro di Indonesia. Mereka yang berjuang dari dapur rumah, dari kios kecil, dari gerobak di pinggir jalan, hingga dari sudut pasar tradisional. Misi utama kami sederhana tetapi bermakna besar. Kami ingin memberdayakan usaha mikro untuk bertumbuh, berkembang, dan berdampak. Kami percaya bahwa pelaku usaha mikro bukan hanya tulang punggung ekonomi Indonesia, tetapi juga bagian dari komunitas yang bisa diubah dan diberkati, dan pada gilirannya dapat menjadi berkat juga bagi orang lain. Kami dengan bangga memperkenalkan Ibu Debbie selaku founder Ina Mikro yang akan sedikit bercerita mengenai latar belakang dan dedikasinya dalam membangun perekonomian Indonesia, khususnya di sektor usaha mikro menengah. Kegiatan dan program Ina Mikro kami mulai bersama pada tahun 2017. Di mana atas keprihatinan kami, begitu besarnya jumlah pegiat usaha mikro di Indonesia. Sebagaimana kita tahu dari data statistik pemerintah, sekitar 63 juta pegiat usaha mikro. Yang berarti kalau satu pegiat usaha mikro di dalam keluarganya mempunyai 4 anggota, berarti itu sekitar 63 dikali 4 yaitu 240 juta. Nah, itu menurut kami suatu angka yang memprihatinkan, yang membuat Indonesia juga tidak bisa keluar dari middle income trap. Nah, salah satu cara untuk mengatasi Indonesia bisa keluar dari middle income trap, kita harus membuat pegiat usaha mikro itu mampu men-scale up usahanya dari mikro masuk ke level kecil. Nah, kita tahu bahwa baik pemerintah, BUMN, maupun swasta sudah mulai melakukan pemberdayaan UMKM. Tetapi melihat jumlahnya itu begitu besar, 63 juta, bahkan mungkin lebih dari itu, maka seharusnya usaha itu bisa dilakukan secara sistematis, inovatif, strategis, dan terukur. Dan sesudah kami melakukan observasi bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pelita Harapan di awalnya, kami juga melakukan riset bersama. Kami juga menggunakan mahasiswa magang. Nah, kami melihat ada beberapa hal yang perlu diketahui dan dipelajari oleh pelaku usaha mikro dalam rangka mampu men-scale up usahanya. Yang pertama adalah mereka harus mengenal dunia digital dan dunia perbankan. Yang berarti mereka paling tidak harus punya digital account atau email address dan tahu bermobile banking. Di Indonesia ini sesungguhnya infrastruktur digital kita sudah termasuk sangat lengkap, ya, dan koneksi juga sudah sangat lengkap. Walaupun masih ada blank spot di beberapa tempat, tetapi boleh dibilang sudah cukup bagus. Nah, yang kedua, mereka harus memahami perizinan usaha. Jadi misalnya mereka harus sudah punya NIB, PIRT, sertifikat halal, BPOM, HAKI, bagi mereka yang punya usaha di F&B. Atau bagi yang berusaha di fashion mungkin tentunya tidak perlu dia punya sertifikat halal. Nah, mereka juga harus mengetahui dan memiliki brand, merek, dan tahu ilmu-ilmu pemasaran. Juga alangkah baiknya kalau mereka juga punya Google
lokasi usaha sehingga memudahkan. Misalnya kalau mereka misalnya mempunyai usaha di bidang salon, misalnya salon Mama Uli. Ketika ada orang mau tahu di mana ya salon terdekat di sini, dia bisa menunjuk kepada Mama Uli itu hanya 100 meter dari lokasi saya, misalnya begitu. Nah, lalu pelatihan pembukuan ini juga sangat penting karena pelatihan pembukuan ini berarti dia harus punya buku pencatatan yang sederhana. Gak mesti harus sudah seperti neraca ataupun seperti laporan rugi laba. Tapi paling tidak mereka ada pencatatan simple yaitu pembelian dan penjualan. Nah, kami juga menyediakan POS yang merupakan kasir pintar dan kasir cepat bagi pegiat usaha mikro yang terbatas kemampuan digitalnya. Dia bisa menggunakan kasir cepat. Bagi pegiat usaha yang sudah lebih digital, dia bisa menggunakan kasir pintar. Lalu yang mereka juga perlu ketahui yaitu mengenai pembayaran digital. Pemerintah sudah mengembangkan pembayaran digital seperti QRIS, virtual account, kartu debit, kartu kredit. Nah, ini semua kalau misalnya bisa dipergunakan dalam kegiatan usaha, itu juga memampukan pegiat usaha mikro untuk lebih scale up bisnisnya karena memudahkan pembeli untuk melakukan pembayaran secara digital. Demikian juga transaksi-transaksi tidak perlu harus uang tunai atau pergi ke bank atau pergi ke ATM karena sudah bisa dilakukan misalnya dengan mobile banking atau QRIS. Nah, lalu yang keenam, mereka juga harus memahami ekosistem e-commerce dalam rangka meningkatkan omset penjualan. Nah, ini dibutuhkan keilmuan, dibutuhkan pengetahuan. Lalu mereka juga harus memahami step-step untuk bisa meminjam ke perbankan. Nah, bahwa mereka harus memahami apa itu KYC, di mana bank itu sebelum meminjamkan mereka harus tahu pembukuan calon penerima pinjaman. Nah, kalau tidak punya pembukuan kan itu kemungkinan besar akan ditolak. Jadi hal-hal seperti ini tuh sebetulnya hal-hal yang sederhana tapi perlu diketahui dan dipelajari. Jadi memang harus ada usaha untuk menjangkau kepada pegiat usaha mikro untuk mereka mengetahui. Problemnya kadang-kadang pegiat usaha mikro tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Nah, oleh karena itu kami sebagai aktivis di Inamikro itu menjangkau kepada pegiat usaha mikro. Misalnya kami mengadakan event bekerja sama dengan perusahaan nasional dan multinasional ataupun dengan bank. Kami juga bekerja sama dengan pemerintah pusat melalui kementerian dan pemerintah daerah dengan paguyuban. Kami sudah ada di 6 provinsi seperti di Jakarta, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, dan juga di Yogyakarta, dan juga di Sumatera Utara, dan kami akan masuk ke Banten. Nah, lalu mereka juga harus memahami untuk mereka itu scale up, mereka harus bisa berjejaring bisnis, membangun relasi, membangun networking, juga harus mampu memprotek bisnisnya. Misalnya di pasar rakyat di Jakarta itu berapa kali sehari terjadi kebakaran kecil dan besar. Kalau mereka tidak protek bisnisnya dengan asuransi kebakaran, ketika dia usahanya terbakar, maka dia memulai lagi dari nol. Tapi kalau dia diprotek dengan asuransi, maka dia bisa memulai dengan asuransi yang memberi jaminan perlindungan kebakaran. Jadi dia nggak harus memulai bisnisnya dari nol lagi. Lalu kami juga bekerja sama dengan Universitas Arizona di Amerika memberikan pelatihan online yaitu tentang kewirausahaan dan kepemimpinan yang dilakukan baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa selain bahasa Inggris. Nah, kebanyakan pegiat usaha mikro kita, karena di Indonesia ini suku terbesar adalah suku Jawa, maka berdasarkan demografi itu Universitas Arizona memberikan modul-modul kewirausahaan dan
kepemimpinan juga dalam bahasa Jawa. Jadi program ini akan selalu berkembang dan program ini diberikan secara berkelanjutan. Nah, oleh karena itu bagi pihak pegiat atau pelayan gereja yang ingin tertarik untuk bekerja sama dengan Inamikro dalam program pelayanan berkelanjutan, silahkan menghubungi Inamikro. Kami akan memberikan baik nomor telepon maupun email address. Terima kasih. Kehidupan yang berdampak adalah kehidupan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Perjanjian Baru maupun di dalam kitab nabi-nabi di Perjanjian Lama. Nah, menurut saya saya akan quote mengenai hendaklah kita mengusahakan kesejahteraan kota. Lalu ada juga salah satu perintah, yaitu hendaklah engkau menjadi terang dan garam dunia. Nah, ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita, itu misalnya berada di bawah garis kesejahteraan, maka kita harus mempunyai kepedulian sosial. Misalnya, ketika kita pergi ke pasar, kita menawar dari abang-abang atau ibu-ibu yang jualan. Kita juga harus berpikir ketika kita menawar, itu apakah kita sudah mengurangi margin itu terlalu banyak atau sehingga si pedagang itu tidak punya margin lagi. Nah, hal yang kedua adalah kita berpartisipasi di dalam program-program yang untuk pengurangan kemiskinan atau untuk memberdayakan pelaku usaha mikro, pegiat usaha mikro. Misalnya pegiat usaha mikro ini adalah orang-orang yang ingin hidupnya sejahtera. Tentunya kalau mereka mendapat pelatihan-pelatihan, mereka tentu akan dimampukan untuk menjadi lebih sejahtera. Ya, apalagi dengan adanya teknologi digital, inovasi, dan segalanya itu memungkinkan. Yang luar biasa adalah kami sekarang bekerja sama dengan beberapa universitas atau perguruan tinggi seperti Universitas Pelita Harapan, Universitas Negeri 11 Maret, Universitas 17 Agustus, Universitas Normansen. Nah, kami itu dengan bekerja sama dengan para perguruan tinggi ini,
kami bisa men-tap mahasiswa magang untuk membantu kami dalam jangka waktu 5 bulan, di mana para mahasiswa yang magang di tempat Inamikro itu bisa mendapat SKS 18-20 SKS selama 5 bulan. Nah, mereka itu adalah Gen Z yang adalah digital native, di mana mereka lebih mudah memahami digital. Lalu kami melakukan train the trainer. Jadi kami melatih para mahasiswa magang itu untuk kemudian mereka akan melatih para pegiat usaha mikro selama 5 bulan. Itu mereka melatih. Padahal mereka mungkin hanya butuh pelatihan kurang dari seminggu untuk memahami konsep-konsep bisnis ini untuk ditularkan kepada pegiat usaha mikro. Jadi itu suatu kolaborasi yang sangat indah. Apalagi di Indonesia ini ada sekitar mungkin 3.000-an perguruan tinggi dari Sabang sampai Merauke yang bisa kita kolaborasikan untuk menurunkan atau mendeploy para mahasiswa magang, ya, yang salah satu kurikulumnya itu harus melakukan internship, ya. Nah, hal yang kedua adalah research. Perguruan tinggi itu mempunyai fasilitas research, baik dari dosen-dosennya, mahasiswa, maupun dia punya laboratorium, di mana produk-produk dari para pegiat usaha mikro itu masih bisa dieksplor lebih lanjut untuk disesuaikan dengan selera lokal, selera nasional, dan selera global. Misalnya ketika dia bikin fashion, pewarnaannya itu disesuaikan dengan selera yang sedang tren, sehingga lebih banyak yang berminat untuk membeli. Lalu banyak sekali kerjasama yang bisa dieksplor, dilakukan bersama perguruan tinggi yang ada di seluruh provinsi, bahkan mungkin kabupaten, kota madya di seluruh Indonesia. Jadi kami sangat terbuka untuk bekerja sama dengan seluruh perguruan tinggi di Indonesia bersama Inamikro. Mari kita empower pegiat usaha mikro sehingga dalam 1-5 tahun ke depan mereka yang tadinya punya omset atau penghasilan misalnya antara 100.000 sampai 1 juta dalam setahun, dalam sehari bisa naik omsetnya menjadi mungkin 500.000 sampai 2 juta dalam sehari. Nah, itu adalah perbaikan kesejahteraan, perbaikan omset. Bahkan mungkin mereka bisa menciptakan lapangan kerja dengan mereka bisa meng-hire staff atau asisten. Nah, ini bisa menjadi lapangan kerja bagi generasi muda. Dan kalau ini dilakukan secara menular, ya, untuk kebaikan, bahkan mungkin lebih cepat. Ya, oleh karena itu memang saya sangat ingin dan sangat berbahagia bisa bekerja sama dengan komunitas gereja dalam hal ini apabila ikut berdampingan, bergandengan tangan dengan Inamikro untuk melebarkan pelayanan ini dan berdampak dengan lebih banyak pegiat usaha mikro. Mereka adalah orang-orang yang rajin, produktif, tapi mungkin mereka lack of education, lack of information, lack of knowledge, lack of digital skill. Mereka perlu skill untuk berusaha di era industri 4.0. Terima kasih, Tuhan memberkati.